Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya alhamdulillah kita pada tahun ini masih diberi kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut setianya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah kajianmu rahimakumullah, kita sekarang masuk bulan Ramadan. Ini adalah bulan penggemblengan. Kita dididik oleh Allah, kita digembleng oleh Allah agar kita punya sesuatu yang lebih baik. Kapan itu? Nanti setelah selesai kita menjalankan ibadah puasa ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara otomatis bahwa kita harus betul-betul menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Allah memerintahkan kita berpuasa, itu bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri enggak, tapi juga nanti ada implementasinya untuk kepentingan orang lain atau masyarakat sekitar. Dalam penggemblengan salah satunya adalah kita diminta untuk bagaimana untuk melaparkan diri atau kita lapar. Menahan makan dan minum kurang lebih sekitar 13 jam. Nah, setelah kita merasakan semacam itu, mampukah nanti kita setelah selesai kita menjalankan ibadah puasa, kita akan bisa berbagi dengan yang lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu tujuannya dari berpuasa suksesnya adalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar nanti kita sukses itu enggak, tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah setelah kita menjalankan ibadah puasa, khususnya nanti akan dilihat mulai 1 Syawal. Nah, salah satu ada beberapa yang kalau kita kepingin salah satu suksesnya adalah kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih bahwa kita diminta untuk segera kepada ampunan Allah. Allah mengingatkan kepada kita enggak usah segan-segan untuk minta maaf pada Allah. Kita selalu berusaha bagaimana agar kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan semacam itu. Allah juga menjanjikan apa? Kalau kita mau minta maaf dengan Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menjanjikan apa? Surga. Surga yang seluas langit dan bumi, bukan suatu tempat yang mudah-mudah enggak, tapi adalah suatu tempat yang amat sangat istimewa. Nah, itu adalah kita gunakan untuk siapa itu? Hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah kajianmu yang berbahagia, selain itu juga kita juga diingatkan oleh Allah kalau kepingin nanti kita itu sukses dalam berpuasanya. Terlain ada diingatkan kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al Imran juga di 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Di dalam ayat ini ya, kita diminta dalam berpuasa ini kita suka memberikan takjil pada orang yang berpuasa. Karena kita sekarang masih ingat bahwa kita mengeluarkan takjil itu nanti
pahala kita kan sama dengan orang yang takjil. Nah, nanti setelah Ramadan, apakah itu kita masih, jiwa sosial kita, jiwa berbagi kita itu masih terpelihara atau tidak? Nah, maka Allah mengingatkan kita diminta untuk berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi, besok setelah kita bulan Ramadan selesai, mulai 1 Syawal, mari kita punya program untuk selalu berbagi dengan sesama. Bagaimanapun juga kita berbagi dengan bersama, itu akan ada manfaatnya yang luar biasa. Salah satunya apa? Kita akan membersihkan harta yang kita punyai. Dan kita ingat bahwa kita mengeluarkan sebagian rezeki itu adalah kewajiban kita. Kita punya kebutuhan untuk mengeluarkan agar apa? Rezeki yang kita makan, yang kita nikmati itu adalah harta yang betul-betul halalan thayyiban. Tidak ada harta yang punyanya orang lain. Nah, jamaah kajianmu yang berbahagia, di samping itu juga kita diminta apa? Wal kadhimina ghaidho. Kita diminta untuk menahan amarah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita dalam 1 bulan ini kita sudah dilatih, kita sudah terbiasa. Apabila kita itu mau marah atau diajak orang lain marah, kita selalu menjawab, ana shaimun, aku sedang puasa. Ya. Tapi maaf, jangan dilanjutkan lagi. Nanti saya lanjutkan, siap melanjutkan tuh marahnya nanti setelah berpuasa. Bukan semacam itu. Tetapi kita selama 1 bulan. 1 bulan itu bukan hanya pas saat kita menahan lapar dan dahaga, enggak. Tapi malamnya pun juga masih sama. Bagaimana agar kita bisa mampu menahan amarah. Bab jamaah kajianmu yang dimuliakan oleh Allah, kita mampu menahan amarah itu adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Bahkan ada suatu ungkapan bahwa kita dikatakan orang yang kuat itu adalah bukan orang yang menang dalam tinju gulat, itu bukan. Tetapi orang yang mampu menahan amarahnya tatkala kita sedang marah. Kita sedang emosional, kita mampu enggak? Nah, itulah sebenarnya orang yang kuat. Nah, kita sudah dilatih oleh Allah dalam 1 bulan agar kita tidak suka marah. Memang tidak mudah kita untuk menahan amarah itu, untuk emosional sekali itu enggak mudah. Hanya perlu kita latih. Nah, maka Allah dalam 1 bulan ini Allah melatih, menggembleng kita. Bagaimana agar kita itu mampu melanjutkan tidak marah lagi nanti setelah itu. Kalau kita sukses, secara otomatis insya Allah nanti kita tidak akan jadi orang yang mudah marah. Apa sih manfaatnya marah? Gak ada. Yang ada adalah apa? Diri kita sendiri yang hancur. Diri kita sendiri yang susah. Kenapa susah? Orang marah, orang emosional, itu secara otomatis ada organ tubuh yang dipaksa kerja lebih cepat. Apa itu? Jantung. Nah, jantung kita itu 1 menit itu diperkirakan sekitar 70 denyutan. Tapi kalau kita emosional, kita marah, jantung kita mungkin bisa bekerja lebih cepat lagi. Nah, kalau jantung kita itu kerja lebih cepat lagi, secara otomatis nanti ada lagi yang berbahaya. Apa itu? Pembuluh darah otak. Pembuluh darah otak itu bentuknya kecil, tipis, mudah pecah. Nah, maka Allah mengingatkan karena ada kondisi semacam itu, Allah langsung mengingatkan kepada kita agar kita itu tidak mudah marah. Sehingga apa? Jantung kita juga akan kerja bagus, otak kita juga tidak akan mudah marah. Kemudian yang ketiga adalah kita diminta untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah, ini ada suatu perbuatan yang cukup berat. Karena apa? Karena kita ada diilhamkan oleh Allah adalah fujur. Nah, inilah yang kadang-kadang kita sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Islam yang dianjurkan adalah kita memaafkan orang lain, bukan minta maaf. Ya, bukan minta maaf, tapi kita memaafkan kesalahan orang lain. Nah, inilah yang perlu harus kita latih. Maka dalam bulan Ramadan ini pun Allah melatih kita bagaimana kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita tidak mudah menyalahkan yang satu dan yang lain, enggak. Tapi marilah kita mencoba. Kalau itu bisa, wah insya Allah kita betul-betul menjadi orang yang hebat sekali. Kita suka berderma,
kita tidak mudah marah, ditambah lagi kita suka memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah di sekitar kita itu akan aman, damai, dan kita pun juga dengan sekitar akan tentram. Coba bayangkan, kalau kita ada masalah dengan orang lain, kita jengkel dengan orang lain, kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, padahal orang lain itu tetangga kita, apalagi maaf ya. Kalau itu nanti satu jamaah, kita itu sudah mau sholat, kita sudah takbir, dari rumah sudah berpikir, mudah-mudahan nggak ketemu dengan yang marah dengan kita. Nggak taunya yang kita marah dengan dia itu datangnya belakangan, nggak taunya apa? Dia posisinya ada di sebelah kita. Secara otomatis setelah kita takbiratul ihram, ya kita nggak bisa konsentrasi dalam sholatnya. Karena apa? Yang kita bayangkan hanyalah orang yang ada di sebelah kita. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba untuk bisa berbuat lapang dada. Kita tidak usah dendam, tidak usah yang lainnya. Nah, biasa aja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, ya, Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, mari kita mumpung di dalam bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan ini, sebagai bulan penggemblengan ini, mari kita laksanakan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya, kita rasakan, kita nikmati sampai ke dalam hati kita, bagaimana agar kita nanti itu betul-betul bisa sukses dalam puasa, ketakwaan kita juga bagus. Nah, kita bisa menjadi seorang yang amat sangat istimewa. Kita tidak dibenci oleh orang lain, tetapi tetangga kita akan menjadi senang dengan kita, akan menjadi sayang dengan kita. Sebagai akhir, mari kita coba, makhluk di sekitar kita ada yang namanya kupu-kupu. Kupu-kupu adalah suatu makhluk Allah yang amat indah. Dia yang dimakan adalah yang halalan thayyiban. Bahkan dinyanyikan dalam lagu anak-anak kecil itu, dia pergi, tanyakan, kemana engkau terbang? Tanyakan. Nah, bagaimana kalau kita itu bisa? Seandainya kita nggak ketemu dengan masyarakat kita, satu kali waktu aja, kita sudah ditanyakan, kemana orang ini? Kemana bapak ini? Kemana ibu ini? Kemana mas ini? Kemana mbak ini? Nah, ditanyakan karena apa? Ya karena kebaikannya itu. Oleh sebab itu, marilah sekali kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana kita untuk merubah. Siapa yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah nggak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang merubah. Jamaah kajianmu rahimakumullah. Jadi sekali lagi, mari yang mau merubah kita nanti setelah puasa ini menjadi lebih bagus adalah bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri, bagaimana kita mampu untuk merubahnya. Juga enggak apa-apa. Kita puasa hanya sekedar puasa, nanti setelah itu kembali lagi, enggak apa-apa bagi Allah. Allah enggak rugi, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, tentu kurang sempurna. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.